jumlah ataupun anggaran yang dikeluarkan akan lebih besar ya, Betul. apalagi tadi disebutkan juga bahwa anggarannya untuk makan siang gratis ini bisa mencapai 400 triliun rupiah Betul, begitu. betul, Ini angka yang tidak sedikit untuk betul, APBN kita betul. tentunya, sehingga Mhm, balik lagi menjadi diskusi hingga saat ini begitu ya, mhm, kira-kira apakah akan ada anggaran yang mhm, mungkin akan dialihkan begitu untuk mhm, program makan mhm, siang gratis, mhm, termasuk yang kemarin sempat mhm, di-mention adalah mhm, ini mhm, adalah anggaran kompensasi dan juga subsidi BBM mhm, begitu. mhm, Nah, mhm, tanggapan Anda berkaitan mhm, dengan hal ini begitu, karena tujuan utama mhm, kenapa orang-orang menyebutkan mhm, baiknya ada anggaran yang dialihkan ini mhm. adalah agar defisit APBN tidak semakin melebar begitu. Oke. Seperti apa? Jadi gini, jadi kita harus paham bahwasanya ada 3 fungsi APBN. Jadi yang pertama adalah kita bicara mengenai alokasi. Alokasi kan alokasi uang negara ya. Ya kita biaya, beban beban rutin dan segala macam. Yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah stabilisasi ketika ekonomi kuat ataupun melemah. Nah, sebenarnya program makan siang ini kita bisa katakan adalah distribusi. Jadi distribusi kekayaan negara kepada masyarakatnya. Ya kan, ini seperti dengan bantuan-bantuan sosial lainnya. Apakah ini akan mengambil pos-pos yang lain? Bisa iya, bisa tidak. Gitu loh. Kenapa? Karena tadi sekali lagi saya bilang, APBN itu adalah anggaran, adalah pagu. Ketika kita memposkan sesuatu misalnya, ternyata selama 2-3 tahun ini penyerapannya kurang. Berarti ya kita harus realistik dong. Oh ternyata kita salah nih. Gitu loh. Nah ketika ini dialihkan wajar-wajar aja menurut saya gitu loh. Nah karena apa? Karena selama ini udah kita anggarkan, tapi ternyata nggak dipakai. Gitu loh. Jadi balik lagi, APBN ini itu adalah pagu. Jadi kembali lagi, belum apakah akan dirasakan atau enggak. Nah ini kita lihat nih. Gitu. Jadi jangan, nggak perlu khawatir, apalagi sekarang terakhir muncul ya, oh ini apa makan siang gratis akan menggunakan dana BOS misalnya gitu kan. Ini saya juga bingung, ini isu dari mana gitu loh ya kan. Tidak pernah ada pembicaraan bahwasanya dana APBN ini akan mengambil dana BOS gitu loh seperti apa. Tapi balik lagi, apakah anggaran ini atau apakah dana yang akan digunakan akan mengambil atau akan mengurangi pos yang lain? Nah kita lihat gitu loh. Bisa iya, bisa tidak. Kalau ternyata posnya tadi tidak digunakan, tidak dipakai, ya wajar-wajar aja menurut saya gitu loh. Tapi kalau ternyata penyerapannya bagus, ternyata memang posnya itu dibutuhkan, saya rasa sih ya kita tidak akan naif itu gitu loh. Akhirnya mengambil pos yang dibutuhkan masyarakat kemudian kita alihkan gitu. Tapi dari pantauan Anda, Pak Mulyandi, begitu ya, sejauh ini begitu dari Anda melihat dan menyimak ya tentunya APBN kita, kemungkinan besar pos yang akan dialihkan untuk program makan siang gratis ini apa begitu? Tadi Anda menyebutkan begitu, ini akan diambil dari pos-pos yang selama ini tidak terserap penuh begitu. Nah ini pos apa saja yang kemungkinan besar? Jadi gini, ini kita harus berbedakan adalah APBN dengan cash flow management ya. Karena APBN itu baik itu adalah pagu. Ini hal yang berbeda dengan kas, dengan uang yang ada itu sekarang ada berapa sih gitu loh. Sampai per hari ini kita tidak pernah atau belum kepikiran untuk mengambil alih dari pos yang lain. Gitu loh. Jadi yang saat ini kita usahakan, yang kita sedang racik, yang sedang kita eksplor adalah oke, ada penambahan 400 triliun. Nah, ini gimana caranya agar kas kita, agar uang yang ada itu juga bertambah 400 triliun. Jadi kita tidak mengambil pos yang ada gitu loh. Inilah yang sampai hari ini kita diskusikan gitu loh. Jadi misalnya kalau ada isu-isu, misalnya kalau ada wah ini ada pengalihan, ada apa. Nah, itu sih belum kepikiran gitu loh. Oke. Tapi cara penambahannya tuh seperti apa? Nah, ada berbagai macam. Karena tadi APBN itu kan ada 2 nih. Satu adalah pengeluaran. Yang pertama kan ada yang namanya pendapatan ya, sumber pendapatan. Baik itu kita tahu dari pajak, kita tahu dari misalnya pinjaman, atau misalnya ada juga alternatif dari silpa, dari sisa anggaran tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Nah ini yang kita masih mengevaluasi, kita masih melihat gitu loh, potensi-potensi mana gitu kan istilahnya yang bisa untuk menambah pendapatan dari APBN kita, sehingga ketika program ini di launching nanti, ketika program ini dilaksanakan, ketika Pak Prabowo nanti mulai dilantik, karena kita targetnya itu ya, begitu mulai dilantik langsung dilaksanakan program ini, nah ini tidak memberatkan APBN dan juga tidak memberatkan atau tidak memperlebar defisit APBN yang ada saat ini. Oke, baik. Nah, tadi masih belum terjawab dengan jelas begitu dari sisi pendapatannya sendiri begitu. Tadi Anda menyebutkan juga ada dari pajak dan juga non pajak begitu. Nah, dari pajak sendiri dengan kemarin juga sempat disebutkan ketika kampanye dan juga debat begitu, tax ratio juga akan ditingkatkan begitu. Apakah ini memang urgensinya semakin besar lagi dan caranya seperti apa? Oke. Jadi ini menarik. Jadi ketika kita bicara mengenai tax ratio ya itu salah satu cara. Nah, tapi kan tadi
Memang kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, tax ratio kita ini relatif kecil ya, hanya sekitar di angka 10%. Di mana kalau kita mau maju ke dalam level negara maju ya, dari negara berkembang ke negara maju, itu visi kita di 2045, itu kita harus meningkatkan tax ratio kita hingga ke angka 16, 18, 20% gitu. Bahkan kemarin kita mencoba untuk sedikit ambisius ya, ke angka 23%. Betul, seperti itu. Ya. Nah, cuman gini, menaikkan tax ratio itu tidak serta-merta menaikkan pajak gitu loh. Jadi belum tentu kita menaikkan pajak. Karena gini, kita selama ini, waktu kita kemarin kampanye kan semua paslon itu selalu bicara mengenai ekonomi keadilan. Selalu bicara mengenai ini program yang adil, yang inklusif, tidak eksklusif, tidak hanya untuk satu golongan tertentu. Dan ketika kita bicara mengenai ekonomi keadilan, salah satunya adalah kita menerapkan aturan pajak yang adil. Artinya apa? Artinya ketika wajib pajak itu sudah waktunya atau sudah kena plafonnya untuk membayar pajak, ya harus bayar pajak. Gitu loh. Jangan sampai ini ada 10 orang, yang 5 taat pajak, yang 5 tidak taat pajak, gitu loh. Kemudian yang tidak taat pajak ini menggaung-gaungkan, wah nanti pajak akan naik, pajak akan naik. Sementara faktanya, nah kita punya datanya gitu loh. Dengan pajak yang ada sekarang aja belum taat gitu istilahnya gitu loh. Nah, jadi ketika kita bilang menaikkan tax ratio dari 10% hingga 12 segala macam, karena kita lihat faktanya adalah ini coverage wajib pajak untuk taat membayar pajak itu masih sangat rendah sekali gitu loh. Jadi lebih ke programnya lebih ke intensifikasi sebenarnya. Nah, jadi agar masyarakat yang belum membayar pajak, yuk kita sekarang sama-sama bayar pajak. Jadi kita bukannya artinya menaikkan pajak lagi, enggak gitu loh. Karena saat ini kita merasa instrumen pajak yang ada itu sudah cukup gitu loh. Tinggal sekarang gimana caranya menaikkan gitu loh agar mereka-mereka yang belum taat atau mereka-mereka yang belum bayar gitu istilahnya gitu ya. Nah, itu dapat terserap seperti itu.